Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan berpresentasi. Sebelumnya perkenalan dulu. Nama Mustoleh dari STNK Komputama Majenang, program studi Teknik Informatika kelas profesional. Ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Pentingnya Karakter Warga Negara, Demonstrasi di Era Digital. Oke, langsung saja. Era digital telah mengubah tatanan kehidupan sosial yang oleh Clayton Christensen disebut sebagai era gangguan. Adapun digitalisasi mampu mereduksi batas-batas ruang dan waktu dalam proses dan integrasi sosial. Yang kedua, menggunakan internet dan media sosial secara masif mereduksi hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam komunikasi sosial. Saat ini, setiap orang dapat setiap saat melakukan komunikasi dengan sangat segera, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Dengan adanya perkembangan di era digital, warga negara bisa mengakses segala sesuatunya informasi dengan cepat. Contoh kayak informasi seperti berita-berita yang kemarin pemilihan presiden di Amerika Serikat. Masyarakat bisa mengakses melalui YouTube, Facebook, web, dan lain-lain. Selanjutnya, seseorang bisa saja mendapat perintah dari bosnya di malam hari karena adanya WhatsApp. Kayak gini, dulu kayak bos memerintahkan karyawannya itu sulit hanya di waktu-waktu bekerja. Tapi kalau dalam era digital sekarang, bos bisa menyuruh karyawannya untuk bersiap-siap, bisa lewat WhatsApp ataupun Messenger dan juga yang lainnya. Seorang anak bisa saja tidak merasa sendiri, itu seorang anak, ketika dihukum orang tua di dalam kamar karena tetap bisa berkomunikasi via media sosial. Zaman dulu ya, kalau anak dihukum sama orang tua itu merasa kesepian, di kamar gak ada teman, ya sendiri lah. Tapi kalau di zaman era digital sekarang, anak dihukum justru malah gimana ya? Ya nggak merasa sendiri, tetap ada temannya. Temannya bisa melalui media sosial, happy saja. Kadang suka bikin status, aku di kamar gabut kayak gimana ya. Lanjut. Menurut Lee dan Newby, dalam Columbus tahun 2000 mengidentifikasi 4 perubahan yang dapat terjadi dalam kerangka fisik, material, dan non-fisik, non-material, yaitu yang pertama, industrialisme, perubahan pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan inovatif.
Yang kedua, kapitalisme. Perkawinan antara para penemu intelektual dan para feodal telah menghasilkan munculnya para kapitalis, yaitu orang yang mendapatkan keuntungan sebagai pemilik modal. Yang ketiga, urbanisme. Urbanisme yaitu industrialisasi dan kapitalisme secara gradual dan masif menciptakan dinamika mobilitas penduduk yang mengarah pada daerah-daerah industri dan industrialisasi yang menyebar, memunculkan mobilitas silang. Dan yang keempat, demokrasi liberal. Individualisme berkembang seiring dengan perkembangan hak-hak individu menjadi isu dan perdebatan utama dalam relasi sosial di seluruh bidang kehidupan. Dan yang kedua ini ada karakter demokrasi di era digital, perkembangan digital sekarang. Itu demokrasi menyaratkan adanya partisipasi yang bertanggung jawab dalam kerangka mendorong partisipasi diperlukan pengayaan konteks situasi demokrasi yang dikembangkan dengan nilai-nilai demokrasi. Sangat penting menyamaikan nilai demokratis sebagai bagian yang integralistik dengan nilai kehidupan lainnya. Hal tersebut meliputi 1. Kejujuran sejati. Esensi relasi diri dalam melakukan empati dan simpati. Penting banget tuh kejujuran, ya. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial digambarkan sebagai pemikiran dan sikap yang senantiasa menempatkan diri dalam situasi atau kompleksitas lingkungan sosial yang melingkup. Dan yang ketiga ini ada kemandirian yang terhormat. Itu kemandirian dalam kerangka demokrasi bukanlah sikap dapat mengurus dirinya sendiri dengan dirinya sendiri saja loh ya. Namun kemampuan dalam menempatkan diri sebagai hal yang berharga bagi lingkungan sekitar diri, ya kalau di rumah ya tetangga lah, kalau di sekolahan ya lingkungan sekolahan, di kampus ya lingkungan kampus. Lanjut, peran warga negara di era teknologi digital di dunia pendidikan. Perkembangan TIK yang telah dirasakan oleh masyarakat ini di sisi lain serta-merta juga akan menuntut sekolah
sebagai bagian dari masyarakat, untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Perkembangan teknologi pada kegiatan di sekolah dapat dikategorikan ke dalam 4 tingkat, yaitu yang pertama emerging itu pada tahapan ini sekolah mungkin hanya memiliki satu atau beberapa unit komputer secara terbatas, ya bisa dikatakan hanya beberapa, belum siap lah. Yang kedua, applying. Sekolah pada tahap ini telah memperoleh peralatan TIK lebih banyak dan digunakan di seluruh elemen sekolah. Yang ketiga, infusing. Pada tahapan ini hampir semua ruang kelas dilengkapi, hampir ya. Misal sekolah kelasnya ada 36, berarti ya ini hampir, berarti ya kisaran 30 lah. Itu udah ada peralatan komputernya, termasuk di ruang kantor dan perpustakaan. Kayak kantor, perpustakaan sudah ada dilengkapi komputer. Sekolah juga memiliki akses koneksi internet di sekolah. Contoh ya, ada satu lembaga, di ruang guru ada jaringan internet, di perpustakaan sendiri, di ruang lab komputer juga ada, bahkan di laboratorium kayak bengkel, teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor dan sebagainya, udah ada jaringan internetnya. Luar biasa kalau di perkembangan era digital ya sekarang ini. Yang keempat, transforming. Itu terintegrasinya semua kegiatan pembelajaran di pembelajaran sehari-hari tidak mungkin bisa jauh dari namanya itu apa, kayak akses lah. Dan selanjutnya kita lanjut ke fungsi TIK dalam dunia pendidikan. Menurut Indrajit dapat dibagi ke dalam 7 fungsi, yaitu sebagai yang pertama gudang ilmu pengetahuan. Jelas lah ya, kayak sekarang tuh belajar gak cuma dari guru, mendengarkan materi dari guru, menerima materi dari guru. Kita bisa searching, kayak contoh di mesin pencarian internet itu di Google. Di Google itu banyak sekali artikel materi. Jadi ya siswa bisa belajar di situ, mengakses materi. Yang kedua, alat bantu pembelajaran. Kayak alat bantu pembelajaran di sekolah, di kelas bisa proyektor, nanti ditampilkan di layar, terus kayak laptop, terus ya komputer yang ada di lab. Dan yang ketiga, fasilitas pendidikan kayak tadi itu
termasuk fasilitas pendidikan ya, komputer di laboratorium. Terus yang keempat, standar kompetensi. Standar kompetensi, kalau ya standar ya sekolah itu memiliki tempat praktek, kayak contoh di TIK sudah memenuhi standar atau belum. Dan yang kelima, penunjang administrasi. Jelas banget, penunjang administrasi kayak itu di tata usaha. Selanjutnya alat bantu pengelola sekolah. Alat bantu pengelola sekolah dan infrastruktur pendidikan ya. Nanti kalian bisa lah ya, cari-cari sendiri lah ya. Ya contoh mencari perkembangan era digital di warga negara ya. Dan kita lanjut, penggunaan TIK dalam pembelajaran memberikan banyak keuntungan dan keunggulan, baik bagi anak didik maupun guru itu sendiri. Perkembangan dan tuntutan perkembangan TIK tersebut tentu berpengaruh terhadap guru. Bagaimana kompetensi guru harus diorientasikan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat digital dewasa ini. Lanjut saja ya. Namun di sisi lain, guru juga tetap dapat melaksanakan proses pendidikan secara demokratis, secara langsung. Sebagai seorang fasilitator dan motivator dalam pembelajaran berbasis TK ini, guru dapat lebih banyak memposisikan dirinya sebagai pemberi dorongan dan motivasi kepada peserta didik agar dapat meningkatkan kompetensi dan menguasai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam pengembangan alternatif pemecahan masalah. Dan juga guru juga terus mendorong para siswanya untuk terus mendalami serta mengembangkan apa yang telah mereka pelajari selama proses pendidikan berlangsung. Di sisi lain, guru sebagai pendidik harus sadar bahwa para peserta didik saat ini tidak lagi terpaku kepada buku teks yang dimiliki. Namun mereka memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi materi pembelajaran lebih jauh lagi dengan bantuan internet yang mudah. Tadi saya terangkan, murid itu bisa mengakses segala materinya di internet. Bahkan kayak tugas guru bisa silakan cari materi, besok kita bahas bareng. Ya, guru harus juga menentukan. Di era globalisasi menuntut guru untuk meningkatkan profesionalitasnya sebagai pendidik yang telah terbiasa dengan istilah-istilah kompetisi, transparansi, efisiensi, dan capaian pembelajaran berkualitas tinggi.
sikap menanggapi persoalan tersebut dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Guru diharapkan mampu mengembangkan lebih lanjut kecerdasan intelektual, emosional, dan moral dalam mewujudkan pendidikan yang demokratis, yang mampu mentransformasikan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, persamaan, dan keadilan kepada peserta didik. Oke, itu tadi bahasan yang sudah saya paparkan. Ya. Pentingnya karakter warga negara demokratis di era digital. Warga negara sekarang itu tuntut untuk mengikuti perkembangan era digital yang ada. Kenapa? Perkembangan digital sekarang itu teknologinya itu berkembang bahkan lebih cepat. Kayak contoh tahun-tahun sebelumnya kan kayak cuma handphone, sekarang udah ada smartphone pun itulah udah canggih banget sistem Androidnya. Kalau kita nggak bisa mengikuti perkembangan yang ada, kita akan tertinggal. Maka dari itu kita wajib update lah ya, update mengikuti perkembangan digital, tapi juga kita harus bisa menyaring informasi-informasi yang ada, yang kita terima, kayak berita-berita. Contoh kayak di Facebook sekarang kan banyak banget informasi-informasi yang hoax lah ya. Itu informasi palsu yang emang sengaja dibuat untuk memancing emosi warganet, netizen ya. Kayak kita yang mengkonsumsi, kalau kita nggak bisa menyaring betul, memilah-milah, kita bakal jadi korban Bu ya. Jadi korban. Makanya hati-hati. Oke, mungkin cukup dari saya presentasinya. Mohon maaf bila tadi ada kata-kata yang kurang baik, bahkan saya berkata pun kurang lancar ya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.